Salam anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita bertemu kembali dalam pendidikan pengajaran agama Katolik kelas 4. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi menghormati orang tua. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran terlebih dahulu, kita berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Mari kita tandai diri kita dengan tanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang baik, terima kasih Engkau memberikan kami ayah dan ibu yang baik. Melalui mereka kami memperoleh kasih-Mu. Tuhan, lindungilah mereka selalu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sebelum kita membahas tentang materi menghormati orang tua, terlebih dahulu Ibu mengajak anak-anak menyimak sebuah video tentang cerita Maling Kundang. Legenda Malin Kundang. Kisah ini terjadi di pesisir pantai di Sumatera Barat. Dikisahkan terdapat sebuah keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Untuk mengubah nasib, sang ayah pergi merantau, meninggalkan istri dan anaknya yang bernama Malin Kundang. Kenapa suamiku lama sekali? Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Malin. Aku hendak memancing dulu ya, Bu. Baiklah, Nak. Hati-hati ya di jalan. Meskipun agak nakal, Malin termasuk anak yang giat. Kemari, kemari, kemar makan ikan. Sejak kecil, ia kerap membantu ibunya mencari ikan sebagai makanan sehari-hari. Lihat, Ibu. Aku mendapatkan ikan yang besar hari ini. Wah, hebat. Nanti ibu masakan tumis ikan kesukaanmu. Seiring berjalannya waktu, Malin kecil tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah. Ia merasa kasihan terhadap ibunya yang terus bekerja membanting tulang sendirian. Ia bertekad untuk merantau demi membantu ibunya. Malin, apakah kamu yakin hendak merantau, Nak? Iya, Bu. Doakan saja aku berhasil supaya bisa membantu Ibu. Bersama nahkoda kapal yang baik, Malin pun mulai berlayar untuk merantau. Sang ibu pun akhirnya merelakan kepergian anak semata wayangnya itu. Hei Malin, ayo kita berangkat sekarang. Ibu, Pak Nahkoda telah memanggilku. Aku berangkat dulu, Ibu. Ah, iya, Nak. Jaga dirimu baik-baik ya. Sampai jumpa lagi, Ibu. Sampai jumpa, Malinku. Kapal yang mengangkut Malin pun mulai menjauh, meninggalkan ibu Malin yang kini tinggal sendiri. Sepeninggal Malin pergi merantau, tinggallah sang ibu seorang diri di gubuknya yang reot. Hampir setiap hari, ia memandang laut, memikirkan nasib si Malin yang tak kunjung memberi kabar. Malin, bagaimana kabarmu, Nak? Ya Tuhan, lindungilah anakku. Semoga dia selalu sehat. Waktu pun berjalan. Ibu Malin kian menua. Ia masih hidup seorang diri. Malin juga tidak pernah memberi kabar akan kepulangannya. Hingga suatu ketika, sang ibu pulang dari pasar. Ah, ikan yang segar ya, Pak? Tentu saja, Ibu.
Ayo silakan dibeli. Ikan segar, badan bugar. Ah, ikan segar. Dulu Malin suka sekali makan tumis ikan buatanku. Aku sangat rindu dia. Dalam perjalanannya pulang dari pasar, sang ibu melihat nahkoda yang dulu membawa Malin. Hah? Itu kan Pak Nahkoda. Pak Nahkoda. Oh, ibunya Malin rupanya. Bagaimana kabar anakku, Pak? Sang nahkoda pun menceritakan semuanya tentang Malin kepada ibunya. Malin kini telah berhasil, Bu. Ia kini menjadi seorang saudagar yang kaya. Ia juga telah memiliki seorang istri. Aku dengar ia akan berlabuh ke sini esok hari. Oh, benarkah itu? Malin, oh Malin. Ibunya terlihat sangat bahagia mendengar berita dari nahkoda tersebut. Malamnya, sang ibu segera ke dapur untuk memasak. Rasa lelah tidak ia hiraukan demi menyambut kedatangan Malin. Akan kumasakkan tumis ikan kesukaan Malin. Kubuatkan yang banyak untuk istrinya juga. Akhirnya, sang fajar pun menyingsing. Hari di mana Malin akan tiba di kampung halamannya. Sang ibu bergegas berlari menuju pantai. Malin. Ah, untung masih sempat. Sesampainya di tepian pantai, beberapa orang telah berkumpul menyambut kapal Malin. Kapal Malin terlihat besar dan megah. Ibunya terharu melihat kedatangan kapal tersebut. Ia sudah tidak sabar melihat anaknya yang telah lama pergi tersebut. Malin pun akhirnya menginjakkan kakinya lagi di tanah kelahirannya. Ia dan istrinya yang cantik terlihat turun dari kapalnya yang mewah. Tiba-tiba dari kejauhan sang ibu berteriak kencang. Malin, Malin anakku, kau sudah tumbuh dewasa rupanya. Hah? Sang istri Malin bertanya keheranan. Siapakah wanita renta lusuh itu suamiku? Ia bukan ibumu kan? Kamu bilang orang tuamu kaya raya. Dia bukan siapa-siapa. Bahkan aku tidak kenal dengannya. Tak disangka, Malin mendorong ibunya itu hingga jatuh tersungkur. Aduh. Aku tak punya ibu sedegil kamu. Tapi Malin, anakku. Sudah, istriku, ayo kita pulang. Rupanya kita telah berlabuh di pulau yang salah. Malin pun pergi, meninggalkan ibunya yang terus berlinang air mata. Sang ibu tidak menyangka anaknya yang dulu dirawatnya berubah menjadi anak yang durhaka. Sang ibu seraya berdoa memohon kepada Yang Kuasa. Ya Tuhan, apabila dia bukan anakku, aku akan memaafkan perbuatannya. Namun, apabila dia memang benar anakku, aku mohon keadilan-Mu. Seketika, langit yang begitu cerah berubah menjadi gelap gulita. Sepertinya Tuhan menjawab doa sang ibu. Hujan badai yang dahsyat menghadang kapal Malin Kundang. Kapalnya mulai hancur akibat tersambar petir yang besar. Seluruh awak kapal terlihat panik. Sang istri pun meninggal tertimpa oleh tiang kapal. Kapal terus terombang-ambing di lautan lepas hingga menepi di sebuah pulau. Hingga secara perlahan-lahan kapalnya karam. Malin pun terdampar di sebuah pulau tersebut. Ia terlihat begitu lusuh tak berdaya. Apa ini? Kenapa tanganku membatu? Ia bersimpuh memohon ampun, namun terlambat. Maafkan anakmu ini, Bu. Seketika,
sekujur tubuh Malin berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada ibu. Nasihat dari cerita ini adalah, ibu adalah wanita mulia yang telah melahirkan kita. Sayangi dan hormatilah ibu. Nah, anak-anak sekalian, setelah menyimak kisah maling kundang tadi, ada beberapa pertanyaan sebagai pendalaman. Yang pertama, bagaimana perasaanmu setelah mendengar cerita atau drama tentang maling kundang? Jawabannya, kita merasa sedih karena maling kundang tidak mengakui ibunya. Yang kedua, apakah ibu maling kundang mengasihi anaknya? Jawabannya, ya, dia sangat menyayangi anaknya. Yang ketiga, apakah maling kundang menghormati dan menyayangi ibunya? Jawabannya, tidak. Yang keempat, pesan apa yang kamu peroleh dari cerita atau drama tersebut? Jawabannya, sesulit apapun orang tua kita, kita harus tetap menghormati dan menyayangi mereka. Yang kelima, apakah selama ini kamu sudah menyayangi kedua orang tuamu? Jawabannya, ya, sangat menyayangi. Yang keenam, mengapa kita harus menyayangi kedua orang tua? Jawabannya, karena orang tua yang melahirkan dan membesarkan serta menyayangi kita. Anak-anak, sekarang menggali pesan kitab suci tentang menghormati orang tua. Ada dua kutipan kitab suci, yaitu Ulangan bab 5 ayat 16 dan Sirah bab 3 ayat 12 sampai 16. Bagian A, firman keempat, Ulangan bab 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bagian B, kewajiban terhadap orang tua, Sirah bab 3 ayat 12 sampai 16. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya, jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Serupa penghujat, barang siapa meninggalkan bapanya, dan terkutuklah oleh Tuhan orang yang mengerasi ibunya. Pendalaman pesan kitab suci. Pertama, apa kewajiban kita sebagai anak terhadap orang tua menurut Sirah bab 3 ayat 12 sampai 16? Jawabannya, sebagai seorang anak kita harus senantiasa menghormati dan menyayangi ayah dan ibu, baik dalam susah maupun senang. Yang kedua, jelaskan maksud firman keempat, hormatilah ibu bapamu. Ulangan bab 5 ayat 16. Jawabannya, menghormati ayah dan ibu adalah perintah Tuhan yang keempat. Ketiga, sebutkan beberapa alasan seorang anak perlu hormat terhadap orang tua. Jawabannya, karena ayah dan ibu yang melahirkan, membesarkan, dan menyayangi kita. Keempat, sebutkan beberapa contoh perbuatan menghormati orang tua. Contohnya, berkata sopan kepada orang tua. Yang kelima, sebutkan beberapa perbuatan yang kamu lakukan untuk menghormati dan menyayangi orang tua. Contohnya, meluangkan waktu membantu orang tua. Nah,
Anak-anak, rangkuman materi pelajaran kita hari ini yang pertama, hormat kepada orang tua. Sebagai anak yang membutuhkan bimbingan, kita harus terbuka dan berani mengatakan apa yang perlu kita sampaikan. Tetapi sebagai bentuk hormat, kita harus berbicara secara sopan, rendah hati, tidak merendahkan, dan tidak menghina mereka. Yang kedua, cinta terhadap orang tua. Sebagai seorang anak, kita perlu menemani mereka dengan senang hati, memberikan perhatian, menolong, mendoakan, serta menunjukkan rasa terima kasih atas segala kebaikan mereka. Ketiga, taat kepada orang tua. Sebagai pemimpin dan perpanjangan tangan Tuhan, mereka pantas kita taati. Ketaatan kita terhadap mereka merupakan bukti bahwa kita mengakui kepemimpinan serta didikan kasih mereka. Tentu saja, ketaatan yang dimaksud perlu disertai dengan sikap kritis dan akal sehat. Keempat, membantu orang tua tanpa mengingat atau mengharapkan imbalan. Kita sepatutnya selalu bersedia untuk membantu dan menolong mereka, terutama ketika mereka berada di dalam keadaan yang memerlukan bantuan. Misalnya, ketika mereka sedang lelah, sakit, tidak berdaya, atau merasa kesepian. Anak-anak ibu, demikianlah pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mari kita menutup pertemuan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami ayah dan ibu yang baik, yang selalu memberikan kasih kepada kami. Tuhan, bimbinglah kami agar kami mampu menjadi anak yang berbakti, hormat, dan senantiasa menyayangi ayah dan ibu. Rahmatilah mereka dengan kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian pelajaran kita kali ini anak-anak. Tetap semangat ya belajarnya. Terima kasih.